Baik, balik lagi di sini dengan Prapti Istiqomah. Gimana kabar kalian di bulan Januari 2021? Baik kan? PSBB akan berakhir. Semoga tidak ada lagi yang namanya PSBB maupun transisi PSBB. Berarti kita akan merdeka dari pandemi COVID-19. Tapi gimana caranya? Cuman diri kita yang bisa mentaati protokol kesehatan, dan kita juga yang bisa menghentikan rantai penularan COVID-19. Kalian rindu gak sih berkumpul sama orang-orang yang kalian cintai? Dalam video sebelumnya, aku sudah membahas dan memberikan informasi tentang penyakit vitiligo. Perbedaan antara penyakit kulit panu yang mempunyai rasa gatal, penyakit albino yang bercak putihnya seluruh tubuh, dan penyakit vitiligo yang mempunyai bercak putih tidak merata di tubuh. Kali ini aku akan memberikan informasi beserta penderita atau pasien penyakit vitiligo. Kalian tahu itu siapa? It's me, aku, Prapti Istiqomah. Aku akan memberikan informasi dan pengalaman pengobatan yang telah aku lakukan untuk penyakit vitiligo ini. Kalian harus di sini menonton videoku sampai selesai. Aku mengucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel aku dengan menyebarkan channel aku ke media sosial yang kalian punya. Kalian yang nonton video aku, semoga kalian diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang lancar, melimpah, berkah mengalir. Dan kalian juga harus doain aku, biarin aku bisa memberikan informasi tentang kesehatan agar bermanfaat untuk orang lain. Vitamin C sendiri baik untuk kulit dan imun. Penyakit vitiligo merupakan penyakit keturunan atau genetika. Simbahku itu mempunyai 25 cucu, dan yang terkena penyakit vitiligo itu hanya 2 orang, yaitu aku dan sepupuku laki-laki. Berarti 2 orang ini spesial ya, mempunyai bercak putih yang tidak merata di kulitnya. Nah, kronologinya itu lagi SMP aku sudah mulailah muncul bercak warna putih itu. Pertama aku hadir ada di sini, di sekitaran hidung. Cupingnya hidung ini warnanya putih. Terus bibir aku juga putih, ada bintik atau bercak sedikit warna putih ini sekitar kelereng lah, sebutiran kelereng. Terus ada lagi juga di kelopak mata. Jadi kalau aku merem begini ya, itu kelihatan bercak warna putihnya itu. Nah, kalau misalnya kalian mengetahui jari-jari aku, ini dulu lebih strong banget warnanya, kulitnya warna putih. Terus ada lagi di punggung. Lebih banyak itu orang yang terkena bercak warna putih ada di sekitar wajah. Sedangkan sepupu aku yang cowok mempunyai bercaknya itu ada di tangan juga. Jadi dia merembet, dia lebih di sela-sela sininya nih. Kalau aku kan di ujung-ujung jari, kalau dia di sela-selanya. Dan dia ada juga di sekitaran mata. Kalau pakai eyeshadow mungkin lebih nggak kelihatan gitu. Nah, terus dia ada di bibir juga, di sekitaran bibir. Kira kita berobat lah ke dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih itu. Di situ dokter sudah memvonis kalau jenis penyakit ini adalah vitiligo atau pigmen yang tidak matang. Dokter menjelaskan selain faktor genetika, kemungkinan ibu mengandung kekurangan gizi yang mengakibatkan bayinya terkena penyakit vitiligo atau pigmen yang tidak matang. Pigmen ini adalah warna kulit, entah itu warna kulit kuning, putih, sawo matang, ataupun hitam. Di tahun 2000-an kok semakin banyak penderita vitiligo. Akhirnya lah dokter melakukan penelitian. Tahu penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah sering terpaparnya sinar matahari secara langsung. Bahan-bahan kimia, radiasi, kita kan juga nggak tahu dari atas itu mataharinya terpapar oleh sinar atau zat-zat kimia apalagi itu. Dan dokter itu menyarankan kalau kita berjemur di sinar matahari lebih baik ada media, entah itu kaca atau
itu bahan, jadi tidak langsung terkena sinar matahari, walaupun sinar matahari itu bagus untuk imun. Kalian tahu nggak, aku pernah krisis kepercayaan dirian. Pernah lah, bayangin aja di wajah kalian terdapatnya polkadot atau bercak-bercak putih yang tidak merata. Ada di bibir, kalau di bibir tuh aku olesin aja pakai lipstick. Terus di hidung itu kan ada bercak warna putih kan, biasanya aku tempelin pakai bedak-bedak. Sama di sini, pokoknya gimana caranya biar tidak terlihat gitu, tapi kan sama aja nggak nyaman. Bayangin aja kalian, mukanya putih, lehernya hitam. Si Prapti pernah cabe-cabean. Nah, terus apalagi di punggung aku. Di punggung itu kan lebih strong banget warnanya kan. Kalau misal aku pakai baju-baju yang kebuka kayak gitu punggungnya belakang, apalagi kalau berenang, terus aku suka tutupin atau aku pakai Nasaplas. Itulah kepercayaan dirinya seseorang vitiligo itu sangat berat banget, dan sebenarnya mungkin orang melihatnya itu biasa aja, tetapi kan kita yang merasakannya itu ada keganjalan atau ketidaknyamanan pada estetikanya di kulit kita. Akhirnya seiring waktu dan tahun berjalan, aku mempunyai teman sependeritaan, teman kampus aku, dan dia lebih strong lagi di pipinya itu. Akhirnya kita sharing lah gitu. Terus kita menunjukkan kalau kita itu penyakit vitiligo, jadi kita bebas mengekspresikan warna kulit yang berbeda ini di wajah kita. Biarin orang-orang tuh pada tahu, ini tuh penyakit vitiligo, lo yang nggak tahu tuh harus tahu gitu. Nah, mungkin semenjak ini banyaklah media sosial lain menunjukkan kalau penyakit vitiligo ini adalah suatu penyakit autoimun. Semakin kesini mereka lebih memahami kalau vitiligo itulah penyakit yang tidak menular atau penyakit yang tidak berbahaya tetapi tidak enak dilihat aja sih. Apa sih yang dia rasain bercak putih itu di dalam tubuh? Aku sebagai penderita sih nggak ngerasain apa-apa. Tidak yang merasakan namanya perih, gatel, iritasi atau semacamnya, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Kalau kena sinar matahari juga nggak merah, biasa normal. Tapi kalau aku menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri, si bercak putih itu lebih cenderung ngeronta-ronta. Rasanya itu perih banget, rasanya perih kayak luka terbakar kayak gitu. Nah, dokter itu menjelaskan kalau penyebaran bercak putihnya itu berjangka panjang, dan dia lebih cepat menyebar jika sering bersentuhan atau pergesekan antara kulit. Tahu nggak, pernah ya orang kantor aku itu berkomentar seperti ini, "Prap, jangan-jangan kamu itu kena kanker kulit." Terus aku dibilang itu adalah pesugihan, bulus karena aku sininya putih gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu adalah penjelasan biarin mereka itu tahu kalau itu adalah penyakit vitiligo. Terus kalau kalian sering dikomentarin apa tentang penyakit vitiligo ini, kalian boleh kok komentar di bawah kolom komentar, biarin kita saling berbagi dan berbagi kesedihan atau krisis kepercayaan dirinya. Pengobatan apa sih yang telah aku lakukan? Kalau aku pergi ke dokter, aku hanya diberikan obat oles atau salep dan vitamin C. Karena bercak putih di kulit aku itu tidak menyebar luas atau tidak banyak. Jika ada pasien penderita vitiligo yang mempunyai bercak putihnya itu melebar atau banyak, disarankan sama dokter dilakukan fototerapi atau penyinaran. Aku juga udah berobat kok ke herbal, ke dokter, tapi tidak ada perubahan di bercak putih itu hilang atau mengecil. Akhirnya aku pulang kampung lah tuh ke Kebumen, dikasih obat konsumsi makan daging toke yang rasanya itu seperti tembakau mentah. Itu sama dengan rasa daging toke. Alhamdulillah sih, bercak putihnya itu sedikit-sedikit memudar. Bahkan ada yang hilang di bibir aku sama di kelopak mata. Kalau ada saudara atau sekitar kalian yang mempunyai penyakit sama kayak aku, si vitiligo bercak putih, kalian boleh kok membagikan video aku ini ke mereka, atau kalian bisa mengasih solusi dan pengalaman tentang si Prapti memakan toke untuk menghilangkan si bercak putih ini. Aku mengucapin banyak banget terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku.
Aku mau ucapin banyak banget terima kasih ya buat kalian yang udah standby di sini sampai dengan selesai. Terima kasih.